menghadapi tahun pelajaran 2022-2023. Karena kita sudah mengambil keputusan ya, dalam menetapkan kurikulum melalui link yang diedarkan dari Kementerian, bahwa SMA Kabupaten Solo kemarin sudah memilih untuk tahun pelajaran besok melaksanakan kurikulum Merdeka. Kita berada di pilihan kedua, ya, Merdeka Mandiri Berubah. Pertama, Merdeka Mandiri Belajar, Merdeka Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. Jadi kita berada di nomor 2. Jadi mau tak mau kita sudah harus mempersiapkan itu, karena tidak ada bimbingan teknis langsung dari kementerian ya. Jadi sekolah sudah harus mensikapi itu. Maka kemarin kita sudah mendiskusikan langkah-langkah yang harus diambil. Kalau kita pelajari dan kita pahami bagaimana penerapan kurikulum Merdeka besok, peran guru BK ini sangat penting sekali. Ya, Merdeka belajar. Jadi para peserta didik kita sudah dihadapkan pada proses pembelajaran yang lebih merdeka mereka. Besok tidak ada lagi penetapan jurusan. Jadi besok kita untuk kurikulum Merdeka ini dimulai dari kelas 10 ya. Para peserta didik kita nanti di kelas 11 mereka memilih, dan sekolah sudah harus menyediakan 3 pilihan. Ya. Silakan masuk Bu ya, untuk Perwas. Jadi masing-masing sekolah itu sudah harus menyediakan 3 pilihan mata pelajaran rumpun IPA, IPS, dan bahasa. Di kelas 11 anak-anak ini sudah harus mereka merdeka memilih. Ya. Bisa jadi nanti pilihan mereka tidak ada di mata pelajaran IPA, mungkin IPS dan bahasa, atau tidak ada di pelajaran IPS, mungkin IPA dan bahasa, atau begitu seterusnya. Banjir kita belum mensyukuri, belum menjadi sesuatu yang kita harapkan. Bahagian juga mungkin azab yang diberikan untuk ujian bagi kita, agar kita lebih mensyukuri nikmat yang diberikan. Selanjutnya mari kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selamat hidup dunia dan akhirat, tentunya dengan berpedoman kepada ajaran yang ditinggalkan, dan kita berharap nanti di yaumil akhir kita memperoleh syafaat dan kita betul-betul diakui sebagai umatnya. Yang saya hormati Ibu Perwas beserta Bapak Ibu pengawas yang hadir, Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Kebetulan untuk Kabupaten Solo, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين
يقولون يا ليتنا أطعنا الله juga digabungkan nanti dengan prakarya. Jadi mulai dari mendesain, anak mendesain, terus sampai menghasilkan karya. Nah, itu sudah kita lakukan 1 tahun berjalan, dan nanti akan kita jelaskan juga Bapak Ibu. Nanti di project juga ada kewirausahaan, ada juga kalau sekarang kearifan lokal. Nanti itu akan saling terkait dan saling mendukung. Nah, kita lihat konsep dasar asesmen dalam BK. Nah, kalau untuk orang BK ini tidak perlu kita jelaskan lagi, makanya saya cuma menulis di sini fungsi asesmen dalam BK. Nah, fungsi asesmen itu adalah untuk melengkapi dan mendalami pemahaman tentang individu, merupakan salah satu sarana. Nah, kemudian ini adalah salah satu sarana yang dikembangkan agar pelayanan BK bisa terlaksana secara maksimal dan empirik. Barangkali mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakannya. Kalau kita nyusun program itu pasti kita terlebih dahulu melakukan asesmen. Kalau enggak, dari data mana kita bikin program? Karena program BK itu tidak sama dengan program mata pelajaran lain ya Bapak Ibu. Kalau pelajaran lain mungkin kita sudah ada KD yang silabus yang sudah disepakati. Tapi kalau guru BK tentu tidak. Kalau guru BK tentu dia melakukan asesmen, setelah tahu kebutuhan peserta didiknya seperti apa, baru kita susun program. Nah, kemudian ada 2 area asesmen dalam BK itu. Yang pertama yaitu kebutuhan atau masalah konseli. Nah, ini dia hasil dari asesmen kita tadi. Nah, kemudian lingkungan. Lingkungan tentu tidak lingkungan sekolah saja Bapak Ibu. Ada keluarga di sana, ada teman-teman di sana, ada kebutuhan sarana prasarana di sekolah di sana, ada kondisi ekonomi yang berbeda di sana, ada juga fasilitas yang digunakan oleh anak kita juga berbeda. Nah, ini akan menghasilkan nanti hasil asesmen yang berbeda juga. Kemudian bentuk asesmen dalam BK. Ya, barangkali mungkin kalau orang-orang BK, apalagi anak UNT dan STKIP yang memang orang pendidikan, tentu akan lebih jelas ini. Ada 2 yaitu tes dan non tes. Nah, kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kalau nanti di sekolah penggerak kita tidak menemukan, kita bahasanya tidak asesmen Bapak Ibu, bahasanya adalah tes diagnostik. Nah, kalau di tes diagnostik itu nanti ada asesmennya itu yang kognitif dan non kognitif. Nah, saya ibaratkan di sini kalau dokter itu melaksanakan diagnosa, dia beri terapi dan obat. Nah, ini diambil dari hasil tes darahnya, tes urinnya, denyut nadinya, nafas dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kita BK tentu kita lihat dari asesmen yang sudah dianalisis atau diolah atau dievaluasi. Nah, baru nanti kita tahu layanan BK seperti apa yang bisa kita berikan ke anak kita. Nah, makanya saya bilang kalau orang BK itu di sekolah penggerak tidak berbeda dengan kerja BK sebelumnya, cuma lebih mendalam. Nah, kemudian ketika kita melakukan tes diagnostik ini tidak hanya untuk kita Bapak Ibu, tetapi ini kita akan berbagi dengan semua mata pelajaran. Unsur pimpinan itu pasti, kemudian dengan semua guru mata pelajaran. Nah, misalnya guru mata pelajaran ekonomi ada 2 orang, berarti yang mengampu di kelas 10 itu mungkin ada yang ngajarnya 2 orang. Kita berbagi dengan mereka, dengan guru ekonominya ini. Nah, kemudian dengan guru lain yang masuk di kelas 10 itu semuanya kita berbagi hasil tes diagnostik yang kita lakukan di fase E. Ya, maaf, karena kita tidak menggunakan kelas lagi, kita menggunakan fase. Kelas 10 itu fase E, dan kelas 11 dengan kelas 12 itu fase F. Jadi kalau capaian untuk guru mata pelajaran itu capaiannya adalah capaian pengetahuannya, kalau kita capaian kita 2, capaian untuk fase E dan fase F. Kalau capaian fase E itu sama dengan kelas 9 di SMP dan kelas 10 di SMA. Nah, kemudian kelas 11 dan kelas 12 itu masuk fase F. Nah, barangkali mungkin ini kira-kira kerangkanya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah,
Kemudian kalau kita tadi sudah melaksanakan tes kognitif, tes non kognitif, berarti kita akan mengenal kecerdasan, gaya belajar dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti kita bahas Bapak Ibu. Kalau menurut saya kecerdasan itu Bapak Ibu guru BK sudah mengenalinya. Nanti kita akan lihat juga, kita lanjut dulu. Kemudian kita mengenal gaya belajar. Nah, setelah kita tahu kecerdasannya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, tentu kita akan mengimplementasikan layanan BK di sekolah penggerak. Nah, barangkali mungkin untuk yang akan melaksanakan PAS di bulan Juli, mungkin sudah pas Bapak Ibu. Ya, bagi kami dulu, kami hanya meraba-raba saja. Nah, ini tujuan bimbingan konseling sesuai dengan implementasi di sekolah penggerak ya Bapak Ibu. Nah, mengembangkan peserta didik untuk mencapai kemandirian dan kematangan, sama juga dengan yang sebelumnya. Berarti tidak jauh berbeda, tidak ada yang berbeda sebenarnya, mungkin penambahan saja yang dilakukan Bapak Ibu. Dan menjadi pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, pelajar Pancasila itu dalam tanda kutip mungkin itu bernegara, tapi kita selaku muslim tetap dengan karakteristik siswa kita yang Islami mungkin. Karena bagaimanapun kalau agamanya bagus, insya Allah anaknya bagus. Ya, kemudian menjalankan tugas-tugas perkembangan yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir. Nah, sama kan Bapak Ibu dengan tujuan BK sebelumnya, secara utuh dan optimal. Nah, ini tugas konselor. Nah, tugas konselor itu adalah memandirikan individu yang normal dan sehat. Karena kalau yang tidak normal bukan gawenya kita BK ya Bapak Ibu, tentu gawenya psikolog atau psikiater. Nah, dalam menjalankan hidupnya melalui pengambilan keputusan, termasuk keputusan memilih, meraih, serta mempertahankan karir untuk mewujudkan kehidupan yang produktif dan sejahtera, serta menjadi masyarakat yang peduli kemaslahatan umum melalui pendidikan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu mungkin sudah komplit tugas konselor itu, mulai dari perkembangan pribadinya, pengambilan keputusannya, memilihnya, meraihnya, dan mempertahankan. Dan bagaimana nanti anak-anak kita bisa peduli lingkungan, peduli masyarakat, dan itu tentu melalui jalur pendidikan. Nah, kita lihat Bapak Ibu, guru BK atau konselor itu diharapkan berperan serta dalam bingkai layanan komplementer dengan guru mata pelajaran. Nah, ini yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Artinya guru BK itu tidak bisa bekerja sendiri, tidak akan sukses sendiri, tidak akan berhasil sendiri. Nah, kita bisa berhasilnya itu bersama-sama Bapak Ibu. Kita jangan ego. Maksud saya Bapak Ibu mungkin dalam tanda kutip, kan guru BK ini dekat dengan anak ini. Oh, itu anak saya tahu. Tapi ketika kita tidak berbagi dengan guru lain, itu tidak ada artinya. Apakah kita mampu menyelesaikannya sendiri? Ternyata dia punya persoalan belajar, persoalan ekonomi. Mungkin ada teman-teman kita yang lain yang mampu mencarikan solusinya. Nah, artinya kita harus membingkai layanan itu komplementer. Artinya dengan sangat kompleks. Apalagi dengan unsur pimpinan Bapak Ibu. Guru BK-nya itu adalah mitranya unsur pimpinan. Karena tidak semua rahasia di BK itu bisa kita bagi dengan semua orang. Ada rahasia di BK itu yang bisa kita bagi hanya dengan kepala sekolah saja. Ada yang bisa kita bagi dengan wakil kesiswaan. Karena itu menyangkut harkat anak kita. Barangkali mungkin Bapak Ibu, saya pernah lakukan, ya sudah dengan Ibu sekarang ya Pak ya, Bu Lisa. Kami menyelesaikan kasus anak, dan itu memang sebuah aib bagi dirinya, dan itu sampai hari ini sudah tahun 3 dia kuliah Bapak Ibu. Satu pun guru di sekolah itu ataupun unsur pimpinan sampai hari ini tidak tahu. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, kita guru BK itu memang amanahnya dengan Allah gitu. Tidak hanya dengan manusia saja, karena tanggung jawab kita sukses tidaknya anak kita, selamatnya anak kita, baik tidaknya anak kita, kita juga punya andil di sana. Nah, kami sampai seperti itu Bapak Ibu.
mungkin ada beberapa hal mungkin yang tidak bisa kita bagi, tapi banyak hal yang bisa kita bagi. Nah, apalagi untuk sekolah penggerak hari ini. Nah, kemudian penyelenggaraan layanan dan bimbingan konseling yang memandirikan. Nah, kita juga tidak bisa menafikan kadang-kadang kita juga sering tidak memandirikan anak, akhirnya anak ketergantungan dengan kita. Nah, mulai hari ini mungkin kita mencoba dan berusaha bagaimana kita mampu memandirikan siswa. Contohnya di sekolah kami, Bapak Ibu, di Kecamatan Akabiluru itu jaringan cukup susah bagi anak-anak kami yang tinggal ke arah-arah ke dalam itu. Jadi akhirnya setiap jalur perguruan tinggi, mulai dari SMPTN itu kami fasilitasi di sekolah. Akhirnya semua anak terbiasa seperti itu, terbiasa dilayani, mulai dari pendaftaran, pokoknya semuanya. Bu, ini gimana? Itu mungkin salah satu mungkin kita kurang memandirikan. Cuman sayangnya kalau di struktur kurikulum sekolah penggerak angkatan 1 di kelas 10 itu dulu ada kita BK itu 2 jam. Tapi kurikulum yang keluar hari ini itu Kemendikbud nomor 56 itu jam kita BK sudah tidak ada lagi juga, Bapak Ibu. Tapi itu tidak menutup artinya jadi kerja BK ini ringan. Bukan karena ringan, tapi karena beratnya makanya tidak dikasih jam untuk masuk kelas. Karena kerja BK itu dari awal PPDB atau peminatan itu sampai berakhir tidak ada berhenti-hentinya, Bapak Ibu. Nanti kami sekarang sudah di tahun kedua, berarti anak sudah mau naik ke kelas 11. Itu nanti akan kita lanjutkan dengan pemilihan